Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Ya, episode kali ini luar biasa sekali, kita mendatangkan tamu jauh ini dari Jabung, lebih tepatnya dari ketemu dengan foundernya Republik Gubuk, Gus Irul, the one and only. Tepuk tangan untuk Gus Irul ini. Wow. Ya, jadi ngomong tentang beliau ini, Republik Gubuk adalah sebuah pergerakan yang awalnya saya pikir adalah sebuah taman baca. Akhirnya ikuti lagi, oh ternyata tempat pergerakan literasi. Nah, kalau literasi lebih luas lagi. Sudah bicara tentang bagaimana pengaplikasian dari apa yang dipelajari di buku. Ya. Tapi ternyata lebih luas dari itu. Terakhir, Republik Gubuk ini jadi sebuah pergerakan yang nggak dimulai dari anak-anak ini. Oh ya. Bahkan orang dewasa pun sudah, dan hasil produknya itu mulai dari perubahan sosial yang terjadi di Jabung secara umum, tapi juga berjalannya aktivitas sosial di kampung-kampung kecil. Monggo sampean bisa gambarkan apa kurang lebih beda atau nyaris sama apa yang saya gambarkan tadi, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu dengan saya, dengan jamaahnya Yai Taufik ini. Ya akhirnya karena orang NU ya. Tapi gini, NU smoking ya. Sebelum aku ngomong, aku lagi seneng banget karena setelah pirang-pirang tahun gak tau numpak mikrolet. Oh, Lagi excited ya? akhirnya reuni meneh lho rasane koyo eling zamanku SMP, SMA. Iya, di mana semua sekolah numpak mikrolet. nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Kalau zaman TV itu TVRI lah ya. Malang biyen sik ono Bemo. Iya ya, Bemo jauh dekat 150. Iya iku. Nah, saiki datang numpak mikrolet. Jadi wah iki luar biasa iki. Jane aku gak pati gelem diundangi ngene iki, tapi berhubung sing diundangi anu ambek numpak mikrolet iki lho aku. Asik ya. Asik, seneng. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa di Malang. Bagi saya Simbol proletar. mikrolet adalah kearifan lokal. Karena nggak ada yang lebih arif selain mikrolet ya, Pak? Iya, benar. Semua sama di dalam mikrolet. Iya, semua equal. Nggak peduli siapapun kamu, pekerjaan apa, semua sama. Benar. Pelajar 3.000, orang umum 5.000. Jauh dekat pian sama. Iya, betul. Tapi ya wis sekarang mikrolet Tergerus lah. jadi ya nggak tergerus ya. Ya sistem yang membuat dia tergerus. Iya, suatu saat pasti. Oh, saya yakin bahwa angkot ini suatu saat akan bangkit lagi. Dan Republik Gubuk saya analogikan ke angkot nanti Pak. Jadi Mirip ya? menjadi kendaraan untuk bisa mengantarkan penumpangnya pada tujuan. Tujuan masing-masing. Keren. Ono sing jarake cedhek, ono sing jarake adoh. Nah, Republik Kita nggak Gubuk, peduli tujuannya mereka masing-masing. Oh iya. Yang penting kita ngantarkan. mengantarkan ini mau. Wah, keren ini. Dengan jalan yang sudah apa ya, kayak jalur MK ini jalurnya wis jelas Ya. lewat India ya. Tapi Betul. wong kan mandeke dendi itu Itu terserah penumpang. Masing-masing. Nah, Republik Gubuk analoginya kayak mikrolet itu. Kayak mikrolet tadi mengantarkan sampai tujuan masing-masing. semua keluarga Republik Gubuk ini pada tujuan masing-masing. Yang kemudian mudun ya dewe.
nggak memaksakan mereka harus berhenti di mana. Udah. Terserah ya. Kamu seperti itu. Nah, kendaraannya kendaraan literasi. Jadi ibarat mikrolet itu di jerone kabeh padha iso sinau. Jadi mudhun itu mereka sudah mendapat bekal keilmuan untuk dimanfaatkan di tempat dia akan bergerak lagi setelah turun. Seperti itu sih gambaran. Awalnya saya ingat banget ketika melihat sebuah tayangan lama ya di CNN Indonesia gitu. Ya. Bahwa sampai memanfaatkan gerobak sampah untuk membawa buku-buku itu berpindah-pindah. Sekarang masih berpindah-pindah apa sudah punya berapa gubuk sekarang yang efektif untuk literasi anak-anak? Menurut data kemarin dari Dirjen Pendidikan Kementerian Republik Gubuk. Kalau dirjennya Dewi. Iya. Jadi ini cara kami untuk membuat belajar organisasi lebih menyenangkan bagi kami yang arek kampung dulu, yang tidak terlalu senang dengan. Emang ada yang nggak arek kampung? Perasaan kita semua arek kampung. Iya. Tapi kan saya sudah terpecah kampung modelnya desa banget. Modal biar saat belum minat ikut ya desa bisa. Jadi sekarang insya Allah sudah ada 45 gubuk baca. 45 titik ya? 45 titik. Jadi ada di Jakarta, ada yang di Kediri. Oh, berarti sudah lintas provinsi dan lintas kota ya? Lintas. Ya alhamdulillah. Jadi akhirnya ini menjadi Republik Gubuk menjadi sesuatu yang menarik bagi teman-teman yang ada di luar sana, yang akhirnya bergerak sama. Jadi, tantangannya sampean sekarang kalau buku itu kalau dulu kan mungkin saingannya ya TV ya. Oh ya. Radio mungkin. Kalau sekarang kan saingannya banyak, apalagi gadget itu. Sajane gak harus terpaku pada buku, karena bagi kami literasi itu kan ya, literasi membaca yang tertulis atau termaktub. Wah ini keren ini. Ini ayat-ayat kauniyah. Semua hal yang bisa kita tangkap lewat panca indera dan kemudian memberi kita keilmuan pengetahuan yaitu literasi. Begitu ya. Jadi nggak harus terpaku pada buku. Enggak. Meskipun yang paling sederhana buku ya. Iya, jadi ya tetap aja buku foto bagi adik-adik atau teman-teman yang suka membaca. Karena jadi literasi yang beliau bawa adalah bagaimana membaca lingkungan sekitar. Salah satunya itu. Terus kemudian dari kemampuan membaca lingkungan sekitar itu kemudian ada keresahan. Ya. Keresahan itu yang kemudian mereka cari solusinya ya, dengan kemampuan mereka sendiri. Nah, itu luar biasa. Jadi lingkungan selama ini kepekaan membaca lingkungan sekitar ini makin peka atau makin tergerus? Saya kira ketika kita semakin banyak pengetahuan, wawasan, semakin banyak tahu dunia luar, terus melihat lebih luas lagi, merasakan lebih dalam, itu kepekaan akan timbul, akan semakin besar kepekaan. Jadi misalkan gini, mereka bisa menganalisa kira-kira potensi di kampung ini apa sih, permasalahan sosial di kampung ini apa sih, terus kemudian ya apa caranya dia menjadi salah satu membuat sebuah solusi kecil sederhana yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Itu asik betul. Sederhananya ngono itu. Jadi ini yang sebenarnya kenapa beliau saya bawa ke podcast Angkot ini, jadi memancing kesadaran untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya di mana dia berada. Untuk kemudian timbul keresahan kan, selalu ada begitu. Kita peka terhadap lingkungan kan pasti ada keresahan. Setelah keresahan itu tapi bukan berarti terus langsung down, tapi bagaimana dengan kemampuan mereka mencoba membuat solusi ya, bergerak. Intinya pergerakan ya. Resah tuh jadi kalau masalah resah oleh. Tapi luwih api kan barengi dengan tindakan. Anak muda itu nggak usah disuruh kon golek resah pinter aja. Iya ya. Jadi koyoke di Republik Gubuk sini kan wong resah-resah kabeh, wong gabut ngene lho. Oh, jadi kayak aku ini guys kabut tadi dikawat lah ini. Dikawat mikrolet kan bae wis. Nah, ini ngomong ini tahun-tahun politik ya. Sorry agak tak belokin sedikit. Ini kan juga butuh kepekaan lingkungan kan terhadap lingkungan sekitar. Sudah ada yang mulai ngomong
aku pilih presiden inilah, presiden itu, aku pilih caleg ini, caleg itu, aku pilih partai ini, partai itu kan juga sebenarnya kan ya sebuah realita yang terjadi kan di lingkungan Republik Gubuk sendiri. Ya. Nah, sampean memandang seperti apa di tahun politik itu? Loh, ketika seseorang itu memutuskan saya harus mendukung ini, sebenarnya itu adalah kepedulian dia kepada bangsa ini. Itu kepedulian secara personal ya. Tapi aku peduli ini lewat gini sih. Aku kudu milih sopo yang dia percaya. Oke. Itu menjadi hak pribadi masing-masing Dan harus saling dihormati. Menghormati. Ya itu dinamika di Indonesia, dinamika demokrasi kita. Nah, tapi beda lagi dengan Republik Gubuk. Nah, Republik Gubuk ini koyo sebuah wadah yang wadahnya harus netral. Oh ya. Badan istilahnya komunitasnya jangan dibawa ke politik. Tapi secara personal mereka harus berpolitik. Dia punya hak politik kan. Ya, dan harus sadar benar bahwa apa yang terjadi pada dirinya, lingkungannya itu juga nggak jauh dari hasil dari sebuah kebijakan politik. Jadi misalkan aku milih sopo, karena milih, terus akhirnya ketika yang saya pilih tidak melakukan tugas dengan benar, ya aku punya hak untuk protes karena aku milih. Lalu gak milih gak opo terus protes gak aku. Sederhananya seperti itu. Jadi saya nggak langsung pendidikan politik ini terjadi juga ya di Republik. Terus kemudian kita sinau lah kira-kira yang kita pilih itu seperti apa dengan kondisi Republik ini yang seperti ini, berarti butuh pemimpin yang seperti apa, betul. Atau butuh wakil yang seperti apa, ya itu ya butuh. Sejauh ini itu ya literasi juga. Ya, sejauh ini secara langsung keberadaan Republik Gubuk itu mewarnai alam demokrasi yang ada dan sedang bergulir ini, atau mereka cenderung udahlah kita jalan aja, apa gimana? Sebenarnya bukan mewarnai, mungkin memberi warna lah, memberi warna atau menjadi warna itu sendiri lah, menjadi warna itu sendiri. Jadi Republik Gubuk bukan memberi warna, tapi Gubuk adalah warna. Terus kemudian gini, kita mau pertanyaannya jangan kali aku gara-gara ono hotel liwat mas. Ya, jadi saya melihat rata-rata teman-teman yang di Republik Gubuk itu melihat politik dan segala macam hiruk pikuknya di tahun politik kayak gini ini gimana mereka bersikap? Macam-macam sih, tergantung personalnya, tapi macam-macam. Ono rata-rata apatis atau gimana? Ono sing apatis. Ono yang apatis sih, apatis kan bukan tanpa sebab. Oh iya. Mungkin karena dulu dia pernah memilih begini. Ternyata nggak sesuai harapan. Akhirnya itu terakumulasi, dia menjadi apatis. Akhirnya ya wes cuek bebek gak karuan. Tapi apakah dengan cuek bebek seperti ini, seperti itu, langsung orang perubahan? Saya kira enggak. Malah tambah menjadi. Nah, tadi akhirnya gelem gak gelem kita akan peduli, kita akan berbuat sesuai dengan kapasitas kita. Salah satunya sinau tentang politik, tentang pemerintah, tentang negara. Karena kita tahu tugasnya partai politik itu memberikan pemahaman tentang politik dan memberikan pendidikan politik pun ya belum berfungsi. Ya beberapa teman menganggap mereka sedang tidak memberi pelajaran politik, tapi lebih mempolitiki. Ngapunten. Iya. Tapi kan dan masih menganggap bahwa politik itu kekuasaan. Iya kan, mendapatkan kesempatan di politik adalah berkuasa. Kenyataan di lapangan suara yang saya dengar beberapa seperti itu. Dan suara rakyat itu nggak dibuat-buat sih sebenarnya. Mereka suara yang paling jujur. Tapi ya ono sing bolo-bolo, ya ono sing terjun di politik kan. Ya monggo. Dari Republik Gubuk ada ya yang sampai jadi anggota dewan gitu, anggota DPR. Ono rata-rata saya kita ada anggota BPR. BPR apa? Ya apa yang perkara rakyat itu. Aku tolong periode dari anggota BPR aku. Sampai gitu. Apa ya? Kesadaran pendidikan saya itu tinggi.
Iya. Jadi anakku tak sekolah no, BBKB tak sekolah no, Nah, ini- sertifikat tak sekolah no pisan aku. Bikin yang lucu tapi asli jeru itu. Sindiran itu. Tak sekolah no kabeh ta. Sampai surat-surat di sekolah ini. Iya, sekolah no kabeh. Biar pinter ya. Pinter. Nah, iya. Ate lulus suka iso kudu sekolah meneh. Itu kenapa kok pinjol sekarang marah ya. Iya. Ini suara rakyat bawah, real, karena memang apa ya? Ya ini semua hasil dari sebuah kebijakan politik lah. Aku mungkin stop dulu ngomong politik, nanti larinya Anu kemana-mana. enggak usah bahas kebijakan, bahas Iya. kebajikan aja. Iya bener. Next, di Republik Gubuk sampean pengen buat movement apa lagi nih? Apa Yang ya? paling memungkinkan untuk dilakukan di waktu dekat ini. Saya kira gini, ada beberapa program di Republik Gubuk yang program ini, konsep ini melalui penelitian dulu, observasi di lapangan. Jadi akhirnya bukan tanpa alasan, akhirnya kita membuat sebuah kegiatan atau konsep jangka panjang atau kegiatan jangka panjang. Salah satunya gini, kita kan bikin semacam bimbingan belajar di kampung-kampung. Woi, karena bimbingan belajar itu mahal loh. Aku itu termasuk anakku SPP sama bayar bimbel tuh mahalan bayar bimbel. Iya. Kalau di kota gitu. Iya. Bisa main gratis apa gimana? Rencana sih free. Itu enak loh. Free. Itu keren loh. Karena mungkin gini, jadi paling nggak nanti gubuk-gubuk ini akan menjadi tempat belajarnya Titik-titik anak-anak itu ya. adik-adik, terus teman-teman mas-masnya akan membersamai mereka. Oke. Membersamai. Lah, akhirnya adik-adik punya tempat ruang sederhana untuk belajar yang edukatif. Ini loh, bermain dengan menyenangkan. Karena kan bareng-bareng soalnya kan. Nah, Mereka ada temen. Kalau nah, sendirian tuh mereka kayak lebih males kalau belajar ya. Nah, akhirnya tapi ini deh, dengan kapasitas kami di kombinasi yang ngel sini arek mbok ngantuk, jadi akhirnya kami akan Mengangkat tenaga mengangkat profesional. Tenaga profesional. Jadi Oke. guru bimbel. Nah, itu tadi Yang mereka memang terdidik untuk itu ya. karena ini ngomongno pendidikan dan membangun karakter mental anak. Iya. Terus kemudian kolaborasinya dengan sekolah-sekolah terdekat. Tadi kok pelajarannya pun Yang ikut menyelesaikan yang menyesuaikan terdekat. dengan yang di sekolah. Nah, Ya, tantangannya gini. Sampai kan punya kemarin tulisan pendek itu. ya Apa ya, wamen mau ulang asik. jadi kemarin banyak yang bertanya tentang buku baca lah. Sebenarnya jarang tak woco di banyak orang, tapi okelah siang ini awan ini tak woco aja lah. Karena ini adalah amanah dari guru saya. Jadi ringkesnya gini, buku baca itu sejatinya adalah pergerakan, membaca, memahami, menganalisa, mencerap segala sesuatu dalam kesederhanaan, juga kesadaran bahwa kita di gubuk itu mau mampir ngombe yang kemudian dimanifestasikan dalam wujud rahmat. Jadi rahmatan lil alamin. Saya kira tak abot. Tadi akhirnya ini menjadi ruh perjalanan kami nih loh. Tadi ADART ini Republik Gubuk. Tadi di Gubuk baca itu ya sementara kalau waktu Pak Mikrolet ini ki juga mungkin salah masih kecuali supire loh yo. Iya, kalau supirnya iya. Sopo sing kate numpak kemudian mengantarkan. Jadi Iya. harus ada misalkan Gubuk baca hanya tempat untuk mampir ngombe itu done sing nunggoni tempat ampir-ampiran itu. Nah, kemudian setelah di mampir ngombe itu kita belajar apa saja, memahami apa saja, mencerap apa saja, kemudian ketika turun itu dimanifestasikan atau diaplikasikan sebagai wujud bahwa Rahmat. kita menjadi agen rahmat dari Ya Allah. Sang Ilahi. Jadi perjalanannya adalah sebuah perjalanan SDM itu berproses. Hasilnya adalah bahwa SDM ini harus menjadi rahmat, Iya. harus menjadi kebaikan, harus menjadi sumber cinta dan sumber kasih. Lah kaya mikrolet kan kaya agen rahmat, tadi bisa menerima siapa saja yang naik munggah nang mikrolet numpak. Kemudian yo diterno, yo dilungguhno, Dilayani. kemudian mudhun. Nah, Harapannya begitu mereka turun, iku koyo punya jiwa koyo mikrolet gelem nrimo sapa wae. yes, Mengantarkan pada tempatnya Keren, masing-masing. keren, benar. Seperti itu. Nah,
ngomong menjadi agen rahmat, jadi gubuknya kan agen rahmat. Lah, gubuke lah menungsone iki isine. Jadi ketika gubuk ini menjadi agen rahmat kepada anggotanya atau isine. Kemudian karena gubuk ini hanya mampir ngombe, marono ono sing metu keluar dari gubuk, dia akan menjadi agen rahmat lagi. Tapi kok MLM, makanya opo sih kok aku tuh kayak gubuk, semakin banyak agen, ya produknya akan semakin banyak tersebar rahmat. Gak masalah soal keluarnya itu baik-baik atau berantem dulu. Gak ada masalah. Itu aku jadi itu hanya jalaran lah. Iya, jalaran. Aku jadi inget kata-katanya Gus Baha. Jadi kalau ada kiai berantem terus kemudian satu keluar dari pesantrennya, itu malah bagus kan? Iya. Loh, kenapa kok bagus Gus gitu ya? Ya karena jebolannya pesantren, pasti dia nanti begitu keluar dia akan membuat pesantren juga, sehingga pesantren makin banyak bukan makin sedikit. Nah, itu Sama tidak ngalami nggak? Sepakat. Ada yang kemudian aku keluar dari gubuk baca, terus mereka buat movement di luar, kan ya sebenarnya seperti itu kan tujuannya malah. Iya, jadi ini penting saya selatankan karena yang utarakan sudah di Gus Baha. Oh itu utarakan Gus Baha, ini berarti selatankan. Iya, Oh, ya. selatankan. Gus utara milik Gus Baha, jadi ini penting saya utarakan, jadi saya selatankan. Jadi gubuk baca kaya apa ya? Kaya kawah. Iya, Dadi kawah. gak oleh sing arek iku wis mateng kok pancen ngumpul lho. Ngono ya kudu mati Kosong. metu. Ya, biar keluar. Akhirnya menjadi inisiator. Kalau perlu mereka nggak mau keluar pun diusir halus. Iya. Iya, Lek gak iya. ngono malah gak munggah. Biar gak kelas. ngumpul, ya, yes, Ngono, yes, lek. yes. Jadi ngene lek biyen diomong ke depan mereka harus ngomong, belajar ngomong ngono lho. Ngono. Dan itu nggak mungkin kalau mereka masih terus di situ. Tapi alhamdulillah teman-teman dah. Akhirnya salah satu buktinya apa? Kelahiran 40 gubuk baca, 40 lebih dari gubuk baca itu adalah sebenarnya inisiator dari teman-teman yang apa ya? Awalnya memisahkan diri. Gak memisahkan diri. Mereka kayak metu terus marah ngono presentasi ngono lho. Wah, apa ngono iku jenenge? Keluar kemudian ia Kayak mempresentasikan. menawarkan produk ngono iku lho. Wah, asik. Ya, berarti kan sukses itu program MLM-nya. Nah, iya. MLM kebaikan. Ya agen nih mau. Waduh, enggak mau asik ya, lalu tak kayak gubuk ya, seneng. Iya. Jadi akhirnya mereka yang keluar entah alasannya apapun, entah memang sudah merasa cukup ilmu kemudian keluar atau apapun, intinya tetap mereka akhirnya meneruskan sebuah movement ini ya, Iya. movement besar ini. Nah, akhirnya aku sepakat sampai kata-kata yang sama Bang bahwa apa yang hilang itu akan kembali dengan iya. dalam wujud yang lain. Iya. Nanti ketika arah-arah itu akhirnya bergerak di Tempat tempat lain, dia harus gubuk. Yes. Dia akan membuat wadahnya sendiri menjadi leader, menjadi pelayan, Betul. menjadi pengasuh Betul. dengan wujud yang lain. Tapi sebenarnya kan Nggak hilang. ruhnya ada Iya, energinya sebagai ada. agen rahmat yang mau. Betul. Dan kalau ini saya rasa sampean sudah di tataran spiritual gitu. Nggak hanya sekedar ngomong-ngomong materi aja, dalam artian sesuatu yang bisa dilihat mata seperti sampean bilang tadi bahwa ya literasi itu apa yang bisa ditangkap sama panca indera mereka ini sudah melebihi panca indera sih. Sudah bicara tentang Pancasila itu movement caranya. with faith. Pancasila kenapa? Loh, iya, ketuhanan yang maha esa. Oh, Ini oke. kan dasarnya Sampai diakhiri dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. persatuan Indonesia ya apa menjumpakan kampung-kampung lewat gubuk akhirnya rukun. Jadi ini pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya Iya, di yang paling sederhana itu Yes. kesuwen cerita apa nih maknane apa ya lakune ae ngono lho, lakune ae. jadi kalau mau ngomong Pancasila dalam bentuk lagu dan real terjadi ya gubuk baca ini. Iya, dengan Gubuk kemampuan kita. Republik Gubuk ini ya. Ngono, iya. Keren. Jadi diawali dari seorang yang bernama Mas Hirul, Gus Hirul ini memanfaatkan gerobak sampah untuk membawa buku-buku berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk Beda memancing, pancal, Iya, ulo, untuk menarik perhatian. Iya. Kayak tukang jamu itu pikir-pikir. Tapi ya itu metode ya biar Metode. menarik perhatian, bawa ular terus diajari nari apa buat apa bantengan sekarang ya.
Iya, Bandengan. Bandengan. Ya seni rakyat lah ya, yang membuat bagaimana memancing masyarakat itu untuk tertarik, datang kemudian ya jadi bagian dari Republik Gubuk. Itu metode, ya benar tadi bahwa Pancasila itu tidak cukup hanya dengan dihafalkan, tapi benar-benar dilakoni dan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian akhirnya semua kita itu punya hak untuk memanai kelima sila itu dengan pengertian kita masing-masing. Keren. Nggak dipaksakan harus sama dan seragam. Iya, keren. Itu paling simpel lah di Gubuk seperti mungkin punya quote istimewa yang mau disampaikan pada teman-teman yang sekarang sedang melihat tayangan Saling Sapa Jalan. Sederhana, jadi di Republik Gubuk itu ada kalimat kami, jadi bergerak dan saling menggerakkan, hidup dan saling menghidupkan. Nah, terus gimana Republik Gubuk ini bisa menjadi udara? Tadi kalau wujudnya tapi bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi kemudian ketika kita sudah mencapai pada titik menjadi udara, apakah cukup hanya menjadi udara? Ternyata kita harus belajar juga menjadi angin, karena angin adalah udara yang bergerak. Oh ya. Iya, tinggi juga sih. Jadi menjadi penggerak yang bisa menggerakkan, juga menjadi sebuah menghidupkan, tidak hanya hidup tapi yang juga menghidupkan. Kemudian di atas itu menjadi udara, tapi jadi udara pun nggak cukup, mereka harus menjadi udara yang bergerak, menjadi angin. Tadi bisa dirasakan. ICC. Yes, keren banget. Ini cenderung membuka deh kan. Keren banget. Nah, ini. Ya, dari kesederhanaan yang dibawa oleh beliau, semoga ini menjadi sebuah pergerakan yang akan membesar. Karena ditutup dengan besar, mereka menjadi satu kekuatan yang akhirnya bisa membesarkan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.